Jadi di sini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya pas mau berangkat itu sebenarnya jam 1 itu kita harusnya udah oke lah ya, jam 1 sampai jam 2. Tapi pada saat mau berangkat itu sampai jam 2, oh my god, kita itu harus nunggu Mrs. Iim dulu. I mean like it's okay, alright. It's not a big deal though, but that's made me like I just feel like I have a headache. That's why. And then, but my mood is like good because Adi just gives me candy. That's why it feels like alright. It's quite better right now. But yeah, pas waktu mau berangkat itu kita nunggu Miss Im itu kayak setengah jam lebih kayaknya. Kayak mungkin kayak less than setengah jam. Tapi ya karena because of raining, that's why I mean like because of that like some people would be late, that's why. But yeah, overall pemberangkatan itu I enjoy the I mean like the time, the travel to go to Yogyakarta, that's it. And then during we go to Jogja, jadi selama kita perjalanan di Jogja tuh karena biar ngebosen ya, kita nyanyi-nyanyi kayak sing along together gitu, seru banget. Aku nyanyi ini, nyanyi Serana for Revenge, itu lagu aku banget sih. And then aku ngeliat teman-teman tuh pada capek mungkin ya, jadi pada ketiduran gitu, pada nyenyak sekali gitu tidurnya. Oke, jadi tuh pas waktu kita udah sampai di rest area ya, salah satu rest area untuk makan malam itu kita di mana? Di Taman Lestari. Jadi di situ itu kita makannya itu kayak prasmanan ya. Terus yang aku kagetin itu kalau di sana itu minumnya air teh anget sama manis rasanya. Jadi nggak ada air tawar ya. Iya, jadi itu manis banget kalau menurut aku. Iya bener. Tapi enak sih, worth it. Ya, cuman karena aku nggak bawa pas waktu datang itu, pas waktu di rest area itu aku nggak bawa minum air putih. Karena tuh aku lagi sakit guys. Aku harus minum obat pada saat itu tuh. Jadi ya udah, pas waktu itu aku minum obat pakai minum obat pakai air teh. Wow. Walaupun pahit, walau nggak enak, janganlah takut untuk minum obat. Biar cepat sembuh, biar jadi sehat, dan kita bisa bermain lagi. Walaupun pahit, walau nggak enak, janganlah takut untuk minum obat. Biar cepat sembuh, biar jadi sehat, dan kita bisa bermain lagi. Selanjutnya kami meneruskan perjalanan di Masjid Agung Klaten. Nah, setibanya di sana, kami langsung bersih-bersih. Ada yang mandi, ada yang hanya wudhu saja, bahkan ada yang hanya cuci muka. Begitupun dengan saya sendiri. So, next, beberapa dari kami ada yang sedang melaksanakan sholat, tidak halangan. Jadi kami langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Di sana masjidnya sangat-sangat luar biasa indah sekali, mulai dari arsitekturnya, coraknya, seperti bangunan yang ada di Mesir, seperti itu bentuknya. Kemudian dipadukan juga dengan menara yang sangat indah, berwarna, sangat-sangat indah sekali. Oke, untuk selanjutnya setelah kita melaksanakan sholat subuh, mandi, banyak hal. Selanjutnya itu kita melaksanakan sesi foto ya depan masjid. Melaksanakan sesi foto depan masjid itu untuk semuanya keseluruhan. Setelah mungkin dapat 10 menitan enggak ya? Lebih dari 10 menit itu kita melakukan sesi foto semuanya sampai kemungkinan siang ya, udah matahari juga udah kelihatan gitu. Iya betul, karena
kami juga membuat konten juga, Iya, jadi di sana. membutuhkan waktu yang banyak. Oke, jadi kita habis dari masjid melaksanakan sholat subuh, selanjutnya kita lanjut ke Pawon Simbo. Untuk apa? Untuk sarapan pagi. Di Pawon Simbo itu kita sarapan dengan ayam suwir, kemudian ada tumis, kemudian nasinya juga enak banget, pulen pokoknya. Oke, selanjutnya sekitar jam 8-an kita sampai di Candi Prambanan, dan di situ kita dapetin tiket per siswa atau per mahasiswa itu under cuma 25.000 doang, guys. Itu murah banget, dan misalkan kalau misalkan kalian mau ke sana boleh banget sama teman-teman mahasiswa dan juga siswa. Jadi lebih murah aja gitu. Oke, setelah kita dapet tiketnya, langsung kita dipersilahkan masuk ya ke dalam. Dan itu wah excited banget karena emang pertama kali kita datang ke sana ya. Bener-bener excited banget ngelihat luasnya ini Prambanan, terus luas apa namanya besarnya Prambanan itu gila. Wah, mantap banget, bener-bener excited banget karena emang bener-bener baru pertama kali itu. Wah, pokoknya kalian harus datang, pokoknya harus datang. Hai guys, jadi kita itu kan ke Prambanan ada tugas, kita harus wawancara sama bule gitu ya, kita harus wawancarain, terus kita nanti mau promosiin wisata yang ada di Indonesia, mau itu di Banten ataupun di kampung halaman kita. Kebetulan aku itu promosiin kampung halaman aku, Garut, tapi ternyata susah-susah gampang nyari bule. Kenapa? Karena di sana itu banyak bule, emang banyak banget literally. Tapi ternyata nggak semua bule itu bisa bahasa Inggris. Karena pertama aku nemu bule itu ada yang bisa bahasanya itu cuman Prancis gitu kalau nggak salah. Itu tour guide-nya yang bilang. Terus ada bule satu lagi, ternyata tour guide-nya itu agak jutek. Katanya dia nggak punya waktu yang banyak. Terus akhirnya kita nemu bule yang baik, namanya Chris from Canada. Thank you so much, Chris. I'm from Canada. Okay, nice to meet you, Chris. And what brings you to Yogyakarta? Vacation. Just want to see the country. Have you ever visited other places in Yogyakarta? Nah, jadi gitu guys. Jadi nggak gampang dapetin bule yang harus kita wawancara di Prambanan. Susah-susah gampang dan kita effort buat itu. Semoga kita dapat nilai UAS yang bagus. Oke? Bye-bye. Dan setelah kita mengelilingi Prambanan yang sangat-sangat luas, di sini kita akan menuju mobil kembali dan kita juga sudah merasa lelah dan juga capek. Kaki pun udah terasa sakit banget gitu karena mengelilingi Prambanan, betul, Prambanan yang sangat luas. Nah, tapi aku tuh kalau sebelum ke mobil ya Teh Ilmi, aku mampir dulu tuh ke museum yang ada di Prambanan. Itu benar-benar bagus banget guys. Jadi di situ tuh kayak ada patung-patung dewa gitu ya. Jadi kita mengenal banyak hal tentang Museum Prambanan itu. Pokoknya luar biasa deh. Nah, setelah mengelilingi atau kita nugas itu di Prambanan, terus kita kan keluar nih dari pintu keluar Prambanan tersebut. Nah, ternyata pas keluar itu banyak banget warung-warung yang berjajaran. Nah, setelah itu banyak juga penjual yang kayak ngajak kita itu buat beli, ayo beli-beli gitu. Itu tuh bener-bener banyak banget berjajaran, nggak satu atau dua orang aja. Nah, setelah keluar dari situ, kalau aku itu pergi ke tempat oleh-oleh yang kayak gantungan atau kayak tas seperti itu. Aku dan teman aku yaitu Vera Syafira, kita itu beli gantungan kunci, pokoknya oleh-oleh dari Jogja lah seperti itu. Oke.
Hai guys, kita makan siang di Kopi Opak. Kita lanjut makan siang. Di sana tempatnya bagus banget, so estetik. Terus makanannya juga enak. Tempatnya bener-bener view-nya bagus banget dan nyaman, adem, bersih. Ada tempat sholat juga, jadi kita bisa sholat ke sana dan nyaman tempatnya. Oke, jadi kita jam berapa, Ja? Jam 2 pas. Kita udah mulai check-in ke hotelnya tuh, dan aku kira tuh hotelnya di pinggir jalan ya. Iya emang sih di pinggir jalan, tapi harus melewati bukit, perkampungan, Kita sawah. melewati, pemakaman umum. Emang iya? Iya. Oh, aku nggak lihat sih. Terus menurut kamu hotelnya gimana? Untuk harga segitu sih ya lumayan. Emang berapa harganya? Apa ya? Nggak tahu, kita nggak ngurusin ya guys. Jadi Lumayan worth it meskipun airnya itu sedikit. tapi kalau menurut aku itu tuh di luar dari ekspektasi aku ya, karena aku membayangkan di situ tuh ada setrikaan, ada hair apa sih, hair dryer ya. Jadi tuh aku harus kakak lagi nyari setrikaan ya. Iya, bajunya tuh kayak lusuh, kumel, kucel gitu ya, baju aku ya. Awalnya kita mau mau renang, Tuh ternyata sampai gak jadi karena airnya tidak ada. katanya airnya lagi dikuras ya airnya tuh. Oke. Jadi terus gimana lagi? Untuk suasana malam, kalau kata Alpiah ya katanya seram, ada Ih, serem banget sih, Pi. Terus si Albia tuh kayak enggak hoki sama si Najwa, guys. Berhubung kita berdua, kamarnya kita berdua ya, kita enakan banget asli, cuy. Parah. Itu tuh AC-nya tuh 24 jam ya, guys. Kalau misalnya Albia tuh sama Najwa kurang deh kayaknya. Udah kamarnya tuh bau ya. Kasihan tuh. AC-nya tuh dingin. AC-nya panas. AC-nya panas. AC-nya panas. Nggak dingin, kurang dingin. Terus apa lagi, Ja? Apalagi ya? Hotel itu lumayan ya, kayak mungkin dari itu. Mungkin dari kami cukup ya guys untuk mereview hotelnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Malioboro untuk beli banyak oleh-oleh dan juga ketemu sama banyak hal. Di perjalanan itu, selama perjalanan benar-benar disuguhin sama pemandangan yang indah banget, apalagi pas pertama kali masuk ke kawasan Malioboro. Di situ ada ontel, ada beca, terus ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak berlalu lalang yang lagi ngincer oleh-oleh dan juga ngincer suasana sore di Malioboro. Sumpah suasana sore di Malioboro tuh enak banget, bagus banget, apalagi itu agak mendung karena malamnya mau hujan pada saat itu. Terus dari situ kita sempat nyari juga tukang foto buat kita foto bersama pakai kebaya. Dan pengalamanku di Malioboro itu ya sangat menyenangkan karena aku tuh bertemu teman baru di sana, dan ya kita makan terus kayak jalan-jalan aja gitu di teras Malioboro. Terus apalagi ya, bingung saking menyenangkannya gitu di Malioboro tuh. Terus kita beli oleh-oleh juga. Ya betul, banyak beli oleh-oleh banyak. Terus kita juga si Api nih terutama ketemu sama temen baru namanya Diego ya. Dia bule guys, jadi dia bisa belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya lewat teman barunya itu di Malioboro. Jadi kita tuh jalan-jalan, selain kita mendapatkan kesenangan, kita juga bisa menambah relasi baru dan juga teman baru tentunya. Dan juga kita bisa nonton live musik di Malioboro guys. Buat yang gak ikut menyesal sih. Nah, di Malioboro guys, aku di sana berkesempatan untuk mengendarai motor. Pokoknya udah Jogja banget di Jogja tuh. Marhaban yo balapan, le numpak toyak-yakan, pengen tuku Nah, setelah kita mengendarai motor ke tempat penyewaan kebaya, kita malam harinya tuh kita foto-foto. Dimana foto-fotonya juga lumayan lama ya, hampir 30 menitan kita foto-foto. Setelah foto-foto kita pulang, kemudian bersih-bersih. Nah, di
Nah, setelah kita foto-foto, kita sebelum ke mobil, kita menyempatkan diri dulu untuk membeli makanan di Malioboro. Karena kita sorenya nggak keburu, guys. Kalau buat beli makanan ya, karena apa? Ya karena itu kita sibuk menyewa kebaya ya gitu. Kita pokoknya hujan-hujanan beli makan itu nasi goreng. Jauh-jauh ke Jogja beli apa? Nasi goreng. Oke. Setelah malamnya kita mengelilingi Malioboro, tentu kita istirahat di penginapan. Terus paginya di hotel itu kita sarapan sekitar jam 6.30. Wah, pas kita sarapan di rooftop hotel itu benar-benar dimanjakan dengan view-nya yang bagus banget. Karena di situ hamparan sawah yang luas banget, seger. Terus juga kita makan nasi goreng di situ. Walaupun nasi goreng nasinya agak keras karena mungkin di situ agak dingin gitu, mungkin jadi udah dingin jadi agak keras tapi enak banget. Dan di sana minumannya pasti rata-rata manis, guys. Makanan di sana pasti minumannya manis, apapun itu. Dari pas pertama kali kita ke tempat makan pertama sampai sarapan sampai pulangnya di Jogja itu rata-rata minumannya manis dan gak ada kayak disuguhin air tawar atau teh tawar gitu, rata-rata tehnya manis. Dan di situ enak banget, seru-seruan sama teman-teman, menikmati view yang super bagus banget. Dan dari situ kita langsung siap-siap mandi untuk berangkat lagi pulang. Oke. Ya, selanjutnya kita bertiga ke Pasar Beringharjo. Ya, kita ke Pasar Beringharjo, kita kayak explore Pasar Beringharjo yang kayak wow banget ya. Ya, kita melewati sampah untuk bisa muncul di depannya. Kita sempet muter-muter sampai kayak wah, kita melokal sekali di sana ya, kayak Betul sekali. Dan di sana itu kita bisa memanjakan mata kita dengan kebaya-kebaya, batik ataupun aksesoris Yogyakarta di sana. Tapi harganya itu lumayan pricey ya. iya kayak kita terus kayak warga lokal sana juga kayak ramah-ramah. Terus kalau kita kayak itu tuh Pasar Beringharjo itu pusatnya oleh-oleh di Jogja gitu ya. Kayak banyak sekali souvenir di sana yang untuk buat oleh-oleh kita buat bawa pulang, kayak banyak tas, baju, batik dan sebagainya gitu ya. Setelah dari Pasar Beringharjo, kita lanjut ke Teras Malioboro. Di Teras Malioboro itu kita sama aja kayak di Pasar Beringharjo, cuma di Teras Malioboro itu lebih disebutnya lebih mewah ya dari Pasar Beringharjo, tapi dalamnya itu sama kayak di Pasar Beringharjo. Sebelum kita pulang, kita sempatkan mampir dulu ke pusat oleh-oleh untuk membeli bakpia patok. Tempatnya sangat ramai, juga dipenuhi dengan wisatawan yang memilih oleh-oleh khas Jogja, yaitu bakpia patok. Begitu saya masuk di sana, saya langsung disambut oleh penjaga toko dan juga ada testimoni, katanya rasa coklat, nanas, keju, dan juga kacang hijau itu recommended banget. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencoba satu persatu potongan kecil yang sudah disediakan. Awalnya cuma mau beli satu kotak, tapi karena rasanya sangat enak dan aku mulai bimbang antara keju atau coklat, akhirnya nambah jadi beli oleh-oleh 3. Hai guys, sekarang kita udah masuk di rest area. Kita mau pulang ke Pandeglang, tapi kita mau makan malam dulu ya. Kita habis sholat Isya. Aku beli itu ya, apa sih kita beli Ayam geprek di Indomaret. Tapi aku tadinya pengen beli kopi tapi takut karena aku belum makan nasi. Terus Kalau aku beli mie ayam. ayam di mana? Di situ di rest area, enak banget sih, worth it 20.000 sepul itu. Wow. Gratis teh manis. Wow. Kita makan ayam geprek, terus mereka ada yang udah makan di luar, itu mereka beli pop mie itu, dan tuh lihat ya kayak gitu ya, kita di waktu loh makannya 30 menit. Kita diburu-buru kayak makan gitu kan, masih panas tuh, udah di microwave kayak indah. Itu kayak anak pramuka banget ya. Iya, tapi akhirnya aku makan di mobil sampai habis. Bye bye. Kita pulang dulu. Kita 1, 2, 3. Thank you for watching.
Oke, ngomongin soal diri sendiri itu kadang nggak gampang ya. Tapi kalau ditanya, aku mungkin bisa dibilang orang yang nggak terlalu ribet. Aku lebih suka diam, lihat-lihat dulu, baru ikut jalan. Aku bukan tipe yang suka banyak ngomong, tapi bukan berarti nggak peduli. Kadang aku lebih nunjukin perhatian lewat hal kecil yang mungkin nggak kelihatan, tapi aku lakuin karena aku niat. Kalau dikasih tanggung jawab, ya aku jalanin semampuku. Aku bisa sendiri, tapi juga nggak gengsi buat minta bantuan kalau memang aku butuh. Aku nggak suka yang drama-drama. Aku lebih nyaman di suasana yang tenang, yang nggak bikin capek hati. Dan ya, aku masih belajar buat jadi lebih baik, lebih sabar, lebih mengerti. Tapi satu hal yang aku pegang, aku ingin tetap jadi diri sendiri. Gak harus sempurna, yang penting jujur dan gak merugikan orang. Who am I? I'm Fitrianti, an egoistic stubborn, and spoiled person, so whatever I want now has to come true. I have this kind of character because I was raised by my father and my mother with a lot of affection and was violent growing up. Who am I? Okay, I'm someone with complex traits and characteristics. I'm a person who does give up easily when facing challenges or difficult. I have a strong spirit and determination to achieve my goals, but I also have an egoistic side that sometimes makes me prioritize my own interests over others. However, I strive to be more caring and empathic toward others. I feel uncomfortable and struggle to speak in front of a large crowd. I prefer to communicate in a more relaxed and familiar setting. I have a sensitive nature and sometimes get too sad when dealing with problems or difficult. Nevertheless, I try to become stronger and not let sadness overwhelm me. I am a complex individual with unique traits and characteristics. I strive to become a better version of myself and overcome my weakness to achieve my goals. Okay, thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will describe what my personality is, which I might be able to recognize a personality, and then I have a natural that is easy to mix or crowd friendly. I find it difficult to express the feeling I have, whether happy or sad. I tend to express themselves through crying. I'm not easily offended when someone judge me from my physical eye or the way I live. I tend to make other people word as a quick speech and not think too much. And then I find it difficult to understand the material that I don't like. Unlike the lesson that I am interested in, I am a careless and forgetful. Always live the day relaxed and not in a hurry tomorrow. One thing, and then I can do a lot of work at one time and can customize myself anywhere and anytime. Who am I? Kadang I cannot describe about myself, tapi ada beberapa hal yang saya ketahui tentang diri saya atau myself, yaitu I'm a quiet person and don't talk too much when I meet new people, but if I meet people who have known me for a long time or are close to me, I tell a lot and open up. And when I speak, I'm very careful karena saya takut kalau perkataan saya itu bisa membuat orang lain salah paham terhadap saya, atau perkataan saya itu takut menyakiti kepada orang tersebut gitu. So when I speak, I choose the right word to say. That's why I have found it difficult to speak all this time.
Bukan berarti saya tidak mau atau bukan berarti saya tidak bisa, tapi saya itu takut salah berbicara dan salah paham ataupun bisa menyakiti hati orang lain atau seseorang seperti itu lewat perkataan saya. Karena yang saya pelajari selama ini yaitu khairul insani fi hifdzil lisan, sebaik-baiknya orang adalah yang menjaga ucapannya. Dan saya sebenarnya orang yang sangat cengeng, tapi orang-orang itu melihat saya atau menilai saya itu seperti galak, sombong, atau cuek seperti itu. Padahal saya sebenarnya tidak seperti itu. Begitu. In here I will describe about who am I about Siti Sadia. Okay, before I went to university, I was someone who had a lot of fear, afraid of socializing for fear of being wrong and feeling unworthy, which was caused by a bullying incident in junior high school. And Alhamdulillah, after a long journey, I start to calm down, learning to accept myself fully. Now the thing that makes me happy is to always be grateful with whatever happens to myself and keep learning. And my flaw is that when I'm embraced of after making a mistake, I will shy away. I will feel that I was the source of the problem, but I realized that this was not good. When I make a mistake, I should accept it and ask instead of avoiding. Saya adalah pribadi yang cenderung pendiam dan tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Dan saya juga tipikal orang yang lebih suka mengamati. Meski terlihat cuek dan terkesan tidak terlalu memikirkan lingkungan sekitar, bukan berarti saya tidak peduli. Saya hanya mengekspresikan itu dengan cara yang berbeda. Dan saya juga termasuk tipe orang yang lebih suka memendam perasaan. Bukan karena tidak ingin berbagi, tapi karena saya butuh waktu untuk merasa nyaman sebelum bisa benar-benar terbuka dan juga mengungkapkan. Bahkan kepada orang yang sudah dekat sekalipun, saya lebih memilih menyelesaikan banyak hal sendiri dan tidak mudah mengungkapkan isi hati saya itu secara langsung. Dan meskipun begitu, saya selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri dan juga belajar memahami diri saya sendiri lebih dalam. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu punya caranya sendiri dalam mengekspresikan dirinya. Saya berharap seiring waktu saya juga bisa lebih percaya diri dan lebih berani untuk terbuka pada orang lain. Mungkin itu about myself. Saya merupakan seseorang yang cukup to the point, dan dalam problem solving pun biasanya saya akan memilih cara penyelesaian yang paling mudah, karena memang saya simple. Saya tidak ingin membuat segalanya menjadi ribet. Lalu first impression orang-orang terhadap saya kebanyakan saya ini awalnya terlihat jutek dan tidak ramah. Namun sebenarnya tidak begitu. Saya seseorang yang cukup pemalu untuk memulai sebuah percakapan dengan orang baru. Oleh karena itu, saya mungkin jadinya terkesan diam dan memasang wajah datar. Sebenarnya saya bisa juga diajak bicara gitu ya. Tidak berarti saya tidak ramah begitu. Lalu orang-orang atau teman-teman saya seringkali bilang atau mengungkapkan bahwa mereka terkadang salah paham pada saya karena at the moment saya menggunakan nada tinggi gitu ketika berbicara, yang mengindikasikan bahwa berbicara tinggi itu kan nada yang marah. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Oleh karena itu
sekarang saya sedang berlatih untuk lebih merendahkan suara saya supaya teman-teman tidak lagi mengira saya sedang marah. Jadi teman-teman feel free untuk ngobrol dengan aku, tidak perlu merasa takut dan sebagainya, karena memang ya aku cukup fleksibel gitu. Terima kasih, bye bye. Hello, my name is Vera Shafira, and I was a child who preferred a quiet atmosphere to a crowded one. I'm often doubted myself, and I'm feeling more fear, but fear is not a barrier to anything. I'm also a person who always want to do everything with totality. I like to be as thin as, and I'm also a person who is more concerned about other people's feeling than my own. Jadi aku adalah pribadi yang memiliki rasa ingin tahu terhadap hal apapun. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik perhatianku, aku akan berusaha mencari tahu dan memahaminya. Namun setelah aku mendapatkan informasi yang cukup, aku cenderung merasa puas dan tidak memperdalamnya lagi lebih jauh gitu. Jadi cukup tahu aja. Kemudian dalam berkomunikasi, aku lebih nyaman untuk bersikap langsung dan to the point, tanpa banyak basa-basi atau pembahasan yang bertele-tele. Nah, selain itu aku juga termasuk orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Jadi aku tuh biasanya butuh waktu dan juga pembuktian itu sebelum benar-benar bisa membuka diri aku atau mempercayai seseorang sepenuhnya. Who am I? I think I'm a person who excited in new things, and if I love something, I will love it like in such a long time. Like I love I'm geprek. So Dina, she just says like I eat geprek every day when I just go to Cipacung or Pandeglang because I love it. So that's I'm a person when I love something, it could be in such a long time. So I think I'm quite complicated because I want to make a plan that is jadi aku itu ingin membuat goals aku itu bukan cuman untuk hari ini, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, tapi aku itu membuat goals yang should I call it visionary, jadi bisa bertahan lama gitu. Dan aku juga suka sekali membuat jadwal atau schedule. I know I'm not make it perfect, but I'm trying. I'm not a talkative person when I meet new person, but I will talk a lot if I know the person well. I a trusting person even though I often better. I'm also a very sensitive person, so if someone says something that hurts me, I immediately feel hurt, and I am also not confident that I'm good. And in home, I'm a quiet person when I'm at home, mostly because I don't feel like talking too much. People usually see me as a careful person, tapi ya seperti itu, saya itu orangnya pemarah dan saya gampang kecewa. Saya tidak segan menunjukkan rasa ketidaksukaan saya pada seorang itu, and enough for me. Who am I? My name is Asif Rifai. I'm majoring in English education. People call me Asif. I'm 22 years old.
and my hobby is playing music. I'm a laid-back person. I don't really care much about what's going on around me. Whatever people say about me, I don't let it bother me. Honestly, I often trouble my friend when it comes to school assignments. But deep inside, I hope my life can be meaningful to many people. I want my future to be better and more successful. Right now, I may be a nobody, but one day I hope to become someone known and remembered by many people. Is Mina Iklima. She is very beautiful, good at English, and has a good heart. She is very sensitive and always helps her friends who are in trouble. Basically, she is very kind. Mina Iklima. Nah, tapi biasanya aku manggil dia tuh Oba. Itu panggilan khusus dari aku. Nah, jadi Mina itu orangnya perhatian, selalu peka sama keadaan sekitar, dan peduli sama orang-orang terdekatnya. Tapi di balik kepeduliannya itu, Oba itu juga gampang kepikiran gitu, gampang overthinking. Bahkan untuk hal-hal sekecil apapun dia gampang overthinkingan. Oh iya, Oba tuh unik. Dia tuh kalau misalkan udah suka sama sesuatu, dia bakal terus tetap suka dan susah banget buat berpaling dari yang dia suka itu. Contohnya apa? Ayam geprek. Ayam geprek sampai sekarang rasa cinta dia ke ayam geprek tuh gak bakal ada yang bisa ngalahin dari ayam gepreknya Ara. Kalau untuk Mina itu dia kadang-kadang abu, dia kadang-kadang putih, kadang-kadang juga hitam, nggak bisa ditebak. Setiap harinya pasti ada hal baru dari Mina. Dia selalu mencoba hal baru in a good way, dan juga untuk prestasinya dia sendiri. Dia selalu belajar setiap hari. Dia itu rajin. Jadi aku ikut ambis karena dia gitu. Karena kenapa aku enggak gitu. Dina Aulia Zahra. She is very random person and talks a lot. She is also very kind and very smart. She has many friends, not just me, because she is very friendly to everyone. So they are both my friends who have very different personality, but they are very kind, caring, and very extraordinary. Kalau untuk Dina itu orangnya, she is sunshine, sociable. Dan dia itu kalau boring, if she is boring, you are in danger. I mean, like, she's always experienced so many things, like a perfume, food, and so many things. She's incredible. She's very curious about many things, literally many things. aku ngerasa nggak akan bosen kalau kita ada deket Dina itu. She's such a sunshine. Terus from Dina itu orangnya ceria banget. Dia selalu positive vibes, selalu membuat orang yang di dekatnya itu jadi ketularan happy, ketularan senang. Meskipun dia lagi sedih ataupun tiap tahu gimana pun, dia selalu memasang topeng itu. Sebenarnya aku tahu dia tuh ceria tapi menyimpan luka. Itu adalah Dina. Dina itu sangat-sangat bertanggung jawab. Apapun tugas yang diberikan pada Dina, entah itu di organisasi maupun di luar organisasi, dia pasti melaksanakannya. Dia pasti menyelesaikan dengan sangat-sangat baik. Itu Dina. And yeah, JJ is such a bold girl. If she say yes, it means yes. If she say no, it means no. Kemudian kalau JJ itu pribadinya itu to the point, dalam kesehariannya pun JJ tampil apa adanya gitu. Jadi gak suka berpura-pura atau mempersulit hal yang sebenarnya bisa dibuat simple.
sikapnya juga itu JJ selalu jujur ya dan lugas. Jadi membuat orang-orang tuh merasa nyaman gitu ketika deket JJ. Terus untuk JJ itu our super girl. Dia itu strong woman, wife material banget karena dia itu sudah terlatih menjadi ibu rumah tangga sebagai anak perempuan pertama. Dia serba bisa. Dia itu super perhatian, care, dan juga dia nggak takut untuk memakai warna apapun di outfit dia. Dia selalu stand out, nggak ada di zona nyaman. Dia selalu mencoba warna-warna apapun yang ngejreng dia pakai gitu. Itu JJ. What about Indah? She's such a how to say it, slay girl. Jadi dia itu kalau misalnya harus tersusun tuh ya harus tersusun gitu. Dan ya dia itu tegas juga, sangat tegas ya. Kalau misalnya di antara kami berempat, Indah itu yang paling tegas kalau menurut aku. Dina, Indah, JJ. Teh Indah itu adalah sosok yang selalu menjunjung kerapihan. Apapun yang ia lakukan pasti harus tertata dan terorganisir gitu. Kemudian ia juga sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian meskipun dari luar mungkin terlihat judes ya Teh Indah itu, sebenarnya hatinya tuh baik, bahkan perhatian banget. Teh Indah tuh melebihi pacar. Ia pandai membaca perasaan orang lain dan selalu tahu kapan harus hadir untuk memberikan dukungan dan kapan hadir untuk memberikan senyuman. Kemudian Teh Indah itu sangat suportif dan bisa diandalkan. Tapi dibalik ketegasannya dan kepeduliannya, ia juga punya sisi yang mudah percayaan gitu kepada orang. Apalagi kalau misalkan orang itu bisa berkata-kata yang manis dan baik, ia gampang banget percayanya, gampang diculik sih. Menurut saya, Ririn adalah pribadi yang baik dan juga tenang. Dia menurut saya termasuk tipe orang yang tidak banyak bicara dan juga orang yang sangat selektif. Menurut saya, baik dalam memilih pasangan maupun teman. Dan menurut saya, dia juga tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang. Oke, untuk Rinjani itu orangnya terlihat cuek, tapi sebenarnya dia peka. Dia nggak banyak bicara, tapi bisa mengerti situasi atau perasaan orang lain tanpa harus dijelasin panjang lebar. Kadang kesannya santai banget, tapi justru di situ letak kekuatannya. Dia nggak gampang panik dan bisa jadi penyeimbang saat orang lain ribet sendiri. Ririn, Fitria Rinjani. She looks like cool person. She's very kind, 10 of 10. Really prioritize the feeling of friends and 10 of 10. Doesn't like talk too much. And for her, a friend's trust is number one. She always excited when she's with close friend, and Ririn is really easy to understand all things. I think when talking to Ririn, it must be slowly, clearly, sequentially, and without illustration. And Ririn, for me, Ririn is often covers her sadness only to a few people, and Ririn also Ririn is very kind. If you want Ririn to tell you something, ask her and keep her trust. Thank you. Menurut saya, Tera adalah teman yang baik hati dan juga cantik. Tera mempunyai menurut saya kepribadian yang ceria, ramah, dan selalu tersenyum. Tera juga termasuk orang yang gak enakan. Dia jarang sekali menolak permintaan orang lain. Bahkan mungkin ketika hatinya merasa keberatan, tapi ia selalu berkata iya demi menjaga perasaan orang lain. Menurut saya itulah yang membuat Vera begitu tulus, meski kadang ia juga lupa memikirkan dirinya sendiri.
Vera, she is a very nice girl and very good friends. Pendengar yang baik di saat orang lain bercerita ataupun berpendapat. Tidak suka keributan. Vera tidak suka keributan, dan saat melakukan suatu hal, Vera itu sangat totalitas. Untuk Vera itu tipe yang ramah dan gampang bikin orang nyaman. Dia enak diajak ngobrol, dan selalu punya cara buat bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi satu hal yang kadang bikin dia terlalu baik, dia gampang mengalah. Padahal sebenarnya dia juga punya pendapat yang kuat. Cuma sering dia simpan demi menjaga suasana tetap aman. Hayatul Ilmi, menurut saya Ilmi adalah orang yang sangat dewasa, baik saat merespon temannya ataupun saat berpendapat, dan dia sangat excited saat ada kegiatan atau hal yang sangat ia sukai. Ilmi itu mandiri banget. Dia tahu apa yang dia mau dan gak nunggu orang lain buat gerak duluan. Tapi meskipun mandiri, dia juga punya sisi dewasa yang bikin dia bisa jadi tempat curhat atau minta pendapat. Dia gak gampang menilai orang dan lebih banyak memahami. Sifatnya tenang tapi tegas kalau sudah punya prinsip. Hayatul Ilmi. Her personality is mature, not too open about her personal life, always excited, especially in their art activities with her close friends, and she also very concerned about the feelings of friends. Menurut saya, ini adalah orang yang sangat dewasa dan juga merupakan pendengar yang baik. Dia selalu memberikan motivasi dan juga arahan. Namun, ini juga terkadang kurang percaya diri pada kemampuannya sendiri. Padahal, dia sebenarnya mampu dan juga bisa, akan tetapi dia sering merasa ragu dan sering berkata kalau dia itu nggak bisa. Mungkin itu Indi Rida Jazia. She is very kind, sincere in doing things, looks cool in attitude but very humble. Her way of speaking seems mature, often feels doubt but can convince others. Has an open attitude to close friends or likes stories. This is Indi Rida Jazia. She is my friend. She was a good person and a loyal friend. She was strict and could set boundaries. I once told her that I didn't like myself. Then she said, "Don't be like that. Love yourself." And I learned from her that we have to love ourselves, because when we have enough of ourselves, then we can share or embrace the good and bad with our friends. Thank you, Hindi. Rida Jazia or Hindi. Hindi is someone who cares about his close friends. Paham dengan situasi seseorang, terus terkadang dirinya itu suka ragu, tapi bisa meyakinkan sekitarnya atau orang lain. Contohnya seperti saat Hindi dan temannya sedang ragu dalam suatu hal. Nah, walaupun Hindi ini ragu, tapi Hindi itu bisa meyakinkan temannya itu, seperti itu. Alpia, he is my friend who like to discuss dinosaurs every day. Me and he often agreed, but after he come back, he got better, like nothing had happened before. He was careful, he is friendly, he is also the same as Aziza, always has random question every day. Also a little slow, he is my friend of lunch and prayer during break, and he has little spice speech, Sam to be honest, and it's okay, at least he doesn't talk behind his back. Alpia. Okay, she is a good friend. She is an extrovert. She can break the ice. She has a word that is what it is, likes random stories, but she also likes to get angry. But
I learned from her, which is to be free to express ourselves without leaving our own characteristics. Alfia is a random person, often acts unpredictability, and she likes to chase progress. She often dreams of marrying a foreigner. Siti Nur Azizah. He is a kid who doesn't talk too much. He finds hard to forgive people who he feels have disappointed him. He is a little slow and has some random questions that don't make sense. He likes to snack and eat. Azizah is a breadth of interrogation person. Something she does really make sense with talking. Next, Fitrianti. He is the most random person I have met. His distinctive way of speaking, his loud, he is married and often tells me and my friend about the situation of his small family. He is a teacher just like me. He is also like to eat and snack. He is kind and cheerful. He is also friendly and has many friends. Najwa is a smart, young activist. She has great public speaking skill and is very courageous. That's all I can say about myself and my friends.